Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Indrawan, mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak, program studi kesehatan masyarakat. Saya di sini akan bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Saya mengambil salah satu tokoh, yaitu Muhammad Rashid Tholib. Buya Haji Muhammad Rashid Tholib, atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Rashid, adalah seorang dai dan pimpinan Muhammadiyah di wilayah Sumatera Selatan sejak tahun 1975 sampai 1995, selama kurang lebih 19 tahun. Beliau dilahirkan di Nagari Galapung, Danau Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1915. Ayahnya ialah H.M. Tholib, seorang saudagar dan dai yang berpindah-pindah dari Bukit Tinggi sampai ke Bengkulu. Ibundanya, Hajah Naimah, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sekitar tahun 1938, beliau ditugaskan mengajar di Sekolah Mu'alimin Muhammadiyah Bengkulu. Di samping mengajar, Buya Rashid juga mulai aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sejak 1944 sebagai pimpinan eksekutif Muhammadiyah Keresiden Bengkulu. Karena tuntutan tugas, pada akhirnya tahun 1950 beliau dipindahkan ke kota Palembang. Sesuai dengan dinamika pemerintahan waktu itu, tahun 1958 Buya pindah bertugas sebagai dosen di IAIN Raden Fatah Palembang sampai pensiun. Pada masa-masa itulah aktivitas Buya berceramah di forum pengajian sebagai dai atau mubalik meningkat. Pada masa-masa menjadi pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Selatan 1975 sampai 1995, Buya Rashid aktif melakukan silaturahim pada para pejabat pemerintah dan di tingkat provinsi, kabupaten, baik secara formal maupun tidak formal. Aktif dalam mensosialisasikan dan membesarkan syiar Islam dan Perserikatan Muhammadiyah ke daerah-daerah. Selain itu, beliau juga aktif berperan dalam Majelis Ulama sebagai wakil ketua dan Badan Koordinasi Forum Lintas Agama. Pada era tahun 1970-an, tercatat dalam sejarah seorang ulama keturunan Tionghoa, Kiai Haji Abdul Halim atau Nim Kiajo, bahwa Kiai Haji Buya Rashid Tholib sangat mendukung dan bersama-sama Kiai Haji Abdul Halim melakukan dakwah pembinaan terhadap kaum muslim etnis Tionghoa di Palembang. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Islam di Sumatera Selatan, baik keluarga Muhammadiyah maupun yang bukan, dapat menerima Buya dalam mengisi kegiatan ceramah dalam hari-hari. Buya Rashid juga sangat terkenal dengan kerajinan dan ketelitiannya dalam mempersiapkan materi ceramah, terlebih dalam mempersiapkan untuk khutbah hari-hari besar Islam, konferensi, muktamar, rakat tajrid, tanwir, dan sebagainya. Kalau sudah bekerja, menyiapkan materi, semua buku referensi dibuka, meja penuh, lantai penuh buku, tidak boleh diganggu. Dibiarkan begitu saja. Kalau sudah kerja, tak kenal waktu, kadang sampai tengah malam, semua ditulis tangan. Pada masa Buya, aset-aset amal usaha Perserikatan Muhammadiyah seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan rumah sakit terus berkembang. Pendekatan kepada pihak pemerintah, baik pusat, daerah, dan asing, seperti Arab Saudi, terus dilakukan untuk mencari bantuan dana. Pada tahun 1995, kondisi kesehatan Buya sudah mulai menurun. Hal ini terlihat dari beberapa aktivitas keluar rumah yang sudah dikurangi, seperti ceramah, khutbah, dan bahkan mengajar. Terakhir pada tanggal 19 Februari 1997, masih puasa Syawal hari ketiga, pada pagi hari pukul 09.00, Buya bersiap-siap mau pergi ke kantor wilayah Muhammadiyah dan tiba-tiba terkena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buya wafat pada usia 82 tahun dan Buya dimakamkan di Pekuburan Umum Kamboja, Palembang. Tadi adalah video singkat dari saya tentang cerita salah satu tokoh yang ada di buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi.
Jika ada kesalahan kata atau salah penyebutan nama, saya mohon maaf. Billahi fasbilil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.